Sebuah misteri yang sudah berlangsung selama sekitar 150 tahun dan menarik sekitar 250.000 pengunjung per tahun. Sungguh amat banyak kisah nyata, sehubungan dengan perantaraan Santo Yosef. Salah satunya yang terkenal di kalangan umum adalah mukjizat tangga. Pada tahun 1872, Uskup Santa Fe, Monsinyur Jean Baptiste Lamy, mempercayakan pembangunan sebuah kapel biara, Our Lady of Light Chapel, kepada suster-suster Loreto. Dalam masa pembangunan kapel, sang arsitek meninggal dunia mendadak. Dan baru sesudah kematiannya, mereka mendapati suatu kesalahan dalam rancangan bangunan. Tak ada jalan tangga menuju ruang koor, yang terletak 6,7 meter di atas. Parahnya, dalam tahap pembangunan itu, suatu ruang bagi tempat tangga akan terlalu banyak makan tempat, dan merusakkan desain bangunan. Sudah banyak tukang kayu yang dipanggil, tapi semuanya mengatakan tidak mungkin untuk bisa membangun tangga di ruang sempit yang tersisa semacam itu. Para biarawati, kemudian memulai novena 9 hari kepada Santo Yosef, santo para tukang kayu. Pada hari ke-10, seorang pria misterius muncul dengan keledai dan beberapa perkakas, sedang mencari pekerjaan. Para biarawati menunjukkan kepadanya serambi atas koor, dan ruang amat terbatas yang tersedia untuk mendirikan tangga. Pria itu meyakinkan para biarawati bahwa ia akan dapat membuatnya, maka mereka menyerahkan pekerjaan itu kepadanya. Pria itu menawarkan untuk segera mulai bekerja, jika mereka memberinya keleluasaan pribadi penuh sementara ia bekerja. Mereka setuju dan ia mengunci diri di dalam. Selama 3 bulan lamanya ia tidak mengizinkan seorang tamu pun, dan kemudian ia membuka pintu-pintu. Lalu tanpa pemberitahuan dan tanpa dibayar, pria misterius itu pergi, dan tak pernah terlihat lagi. Mother Superior menatap takjub, melihat terdapat di pojok sebuah tangga, dalam bentuk spiral rangka yang amat indah, berdiri bebas menuju serambi atas koor. Tangga tersebut hingga kini, dapat disaksikan oleh para pengunjung ke kapel Loreto di Santa Fe. Pegangan tangga tersebut bukan bagian dari konstruksi asli, tapi baru ditambahkan pada 2 tahun setelah itu. Tukang kayu tangga, siapapun dia, telah membangun struktur yang megah. Ketika pekerjaan telah selesai dan Mother Superior biara hendak membayar si tukang kayu atas hasil kerjanya, si tukang kayu tak ditemukan dimanapun. Tak seorang pun melihatnya datang atau pergi. Upah ditawarkan, namun tak seorang pun pernah datang menuntut haknya. Maka orang yakin, bahwa tukang kayu yang misterius itu tak lain adalah Santo Yosef sendiri. Meskipun pihak gereja Katolik begitu berhati-hati mengenai kisah intervensi supernatural ini, namun para biarawati tersebut tahu bahwa tangga mukjizat ini adalah jawaban dari novena mereka kepada Santo Yosef memohon pertolongannya dalam pembangunan tangga. Para arsitek dari segenap penjuru negeri datang untuk memeriksa karya yang unik serta mengagumkan ini. Tangga tersebut memiliki putaran 360 derajat, tanpa tiang penyangga di tengah, dan tanpa menggunakan paku, baut atau lem. Tangga tersebut menggantung tanpa tiang penyangga, yang berarti seluruh berat tangga bertumpu pada alas tangga. Para arsitek masa sekarang mengatakan bahwa, menurut hukum gravitasi seharusnya tangga itu sudah ambruk, sesaat jika ada yang melangkah. Nyatanya, tangga tersebut sudah dipergunakan sehari-hari, selama lebih dari 100 tahun. Ada 3 misteri pada tangga mukjizat ini. Pertama,
Hingga sekarang, identitas dari pria ini tidak diketahui. Kedua, para arsitek, insinyur, dan ilmuwan tidak bisa menjelaskan bagaimana tangga tersebut bisa seimbang, tanpa tiang penyangga tengah. Ketiga, dari mana kayu-kayu itu berasal? Jenis kayu yang dipakai pada tangga itu tidak bisa ditemukan di seluruh wilayah tersebut. Satu detail terakhir adalah tangga itu memiliki 33 anak tangga, sesuai umur Tuhan Yesus Kristus saat wafat di kayu salib. Tak diragukan lagi, bahwa doa-doa para biarawati ini telah didengarkan, dan dijawab dengan suatu cara yang sungguh menakjubkan. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya.